Kita bertemu lagi di Kitchen Talk. Kali ini episode kelima. Aku sudah lama tidak upload karena 1-2 hal yang perlu diurus. Dan hari ini aku ingin mengisahkan sebuah cerita yang sebelum-sebelumnya mungkin tentang keresahan. Tapi kali ini aku akan membawakan sebuah cerita di mana sisi positif, cerita positif dari dunia kuliner. Satu hari, satu momen, aku berdiri di balik meja besar memberi komando kepada 3 orang juru masak. Gerakan mereka begitu cekatan, begitu efektif, dan begitu sesuai dengan setiap kata yang kuberikan. Dapur mulai memanas, asap putih mulai membubung tanpa henti. 3 orang pramusaji mondar-mandir mengantarkan makanan untuk 80 orang tamu yang ada di dalam kafe. Malam itu begitu luar biasa, sebuah pesta seorang gadis 17 tahun yang mengundang teman-temannya dan keluarga mereka masing-masing. Sejak beberapa minggu sebelumnya, aku dan timku berkoordinasi membuat rencana untuk hari H. Dimulai dari dekorasi, musik, menu makanan minuman, hingga tata cara operasi saat dinner. Tugas mulai dibagi, dimulai dari juru masak, bartender, pramusaji, dan dokumentasi. Semuanya memahami dan mendalami tugas masing-masing. Lalu tamu pertama datang, kami menyambutnya dengan hangat, mempersilakannya duduk di tempat yang sudah tersedia dengan beberapa makanan kecil di atas meja sambil menunggu teman-temannya yang lain yang masih belum datang. Lalu aku kembali ke dapur, mendapati 3 orang juru masakku sedang mengenakan bandana hitam. Saat itu aku tertawa, merinding, dan kagum sekaligus karena melihat mereka begitu bersemangat. Mereka bertepuk tangan 2 kali, raut wajah dan mata mereka berubah, mereka siap untuk berperang. Di saat itu, aku yakin aku bisa mengandalkan mereka. Kemudian ruangan mulai terisi. Kursi demi kursi sampai pembawa acara berdiri mengangkat mikrofonnya, menyapa hadirin, dan membuat suasana semakin meriah. Aku tahu kami sudah siap, tapi somehow aku merasa sedikit resah. Aku bahkan memperhatikan tim pramusaji dan tim bartender yang mencatat pesanan tamu yang sebenarnya bahkan aku tidak perlu merisaukan hal tersebut. Jadi aku kembali ke dapur, kembali ke meja kerjaku. Di sana piring-piring sudah tertata rapi, ganis-ganis penghias, sendok, sarung tangan, dan berbagai jenis saus. Ronde pertama dimulai. Pesanan datang, aku membacakannya dengan lantang dan langsung diterima oleh para juru masakku. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemampuan mereka sudah terasah selama bertahun-tahun. Tiap daging matang dengan sempurna, tiap pasta well seasoned, dan setiap roti sudah renyah sesuai standar. Aku menatanya di atas piring, menghiasnya secantik mungkin, kemudian memberikannya kepada para pramusaji yang sudah standby sambil menyebutkan masing-masing nama pemesannya. Aku dan para pramusaji kurang lebih mengingat nama pemesannya. Terutama para pramusaji sudah sedikit banyak mulai mengingat nama pemesan dan wajah mereka. Luar biasa. Kemudian pertarungan terus berlanjut. Ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat. Kami terus berperang, kami terus berusaha sekuat tenaga sampai piring terakhir keluar. Kemudian kami saling memberi high five, bertepuk tangan sejenak, kembali mengatur nafas, saling menyebutkan good job. Setelah semua selesai, aku meninggalkan dapur, aku masuk ke dalam kafe. Barulah saat itu terasa betapa meriahnya suasana malam itu. Seluruh dinding terasa seperti bergetar. Kemudian malam semakin larut, para tamu mulai meninggalkan kafe, pulang dengan wajah puas dan gembira, mengucapkan terima kasih kepada kami. Piring demi piring kembali ke dapur dengan keadaan kosong dan bersih, yang mungkin sebenarnya kami tidak perlu mencucinya lagi waktu itu. Satu persatu tamu pulang hingga yang terakhir adalah gadis yang berulang tahun itu. Kami bersalaman dengannya, dengan keluarganya juga, memberi apresiasi, mengucapkan terima kasih, ucapan yang sangat hangat, membuatku merinding bahkan sampai ketika aku menceritakannya saat ini. Setelah melihat semua hal seperti itu, betapa hangatnya kejadian seperti itu, aku semakin merasa bahwa apa yang aku ajarkan kepada timku sedikit demi sedikit mulai terbukti benar. Aku menerapkan kepada timku untuk selalu menerapkan 3 kata. Tolong, thank you, dan sorry. Tolong saat meminta sesuatu, thank you ketika permintaannya dikabulkan, dan sorry ketika melakukan kesalahan. Fair, karena ketika siapapun melakukan salah harus ditegur dan harus meminta maaf. Tapi ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan lancar, janganlah segan untuk memberikan apresiasi. Di mana malam itu aku berterima kasih kepada timku karena telah berkoordinasi dengan baik, dengan mengatakan good job kepada mereka. Sehingga malamnya kami bisa tidur dengan tenang, tidur dengan bayang-bayang pujian sebagai teman tidur. Coba bayangkan betapa menyenangkannya itu. Ya, mungkin hanya dengan kata-kata simpel seperti itu bisa membuat seseorang untuk memutuskan membuat hari tersebut jadi hari terbaiknya. Nah, jadi kalau ditanya, mana yang lebih sering kami dengar? Kritikan atau pujian? Ya tidak perlu aku jawab karena Anda sudah tentu tahu jawabannya yang mana. Kenapa sih begitu sulit memberi pujian?
Padahal juga tidak ada yang berkurang dari kita ketika kita memberikan apresiasi kepada seseorang. Ya mungkin itu, karena kata orang, everybody can cook. Tapi apakah kalian pernah mendengar seorang koki berbicara dengan mulutnya, bukan dengan tangannya? Oke, see you on the next video. Jangan lupa makan.